Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Ken Dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan. Di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibin Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Dalam seri yang ke-117 ini, dengan para pemain, Heri Stiana sebagai Kertajaya, Idris Apandi sebagai Yuda Paksa, Bambang Jeger sebagai Kebo Dampit, Kastu Dewa sebagai Rono Patmo, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Yudapaksa masih menundukkan wajahnya ke lantai ruangan pribadi Sri Baginda Kertajaya. Dia sama sekali tidak berani menatap wajah rajanya yang sedang dalam keadaan kecewa. Sementara Sri Baginda Kertajaya sendiri menatap Tumenggung Yudapaksa sambil menahan amarahnya. Bodoh, apa kerjamu sebenarnya selama ini? Aku menyesal telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepadamu. Kau bukan hanya kuangkat menjadi tumenggung, tetapi juga kau telah kuangkat menjadi seorang panglima perang. Tapi apa hasil dari kerjamu? Ketololanmu hanya membuatku kecewa saja. Yudapaksa, aku mau tanya sekali lagi kepadamu. Kenapa kau sampai kecolongan tidak tahu ada seorang Telik Sandi musuh menyelusup ke dalam pasukanmu? Hah? Ampun tuanku, maafkan hamba. Hamba sama sekali tidak tahu kalau Senopati Rudrobondo seorang Telik Sandi. Aku tidak percaya kalau kau tidak tahu bahwa Rudrobondo seorang Telik Sandi. Jangan-jangan kau pun seorang musuh Yudapaksa. Ampun tuanku. Hamba berani bersumpah di hadapan Dewata Agung. Hamba bukan seorang Telik Sandi, apalagi seorang musuh. Kalau kau bukan seorang musuh, tapi kenapa kau kirim Rudrobondo untuk mengawasi istana? Kenapa kau tidak tunjuk Senopati ke Bodampit saja? Hamba menunjuk Senopati Rudrobondo pada awalnya karena hamba melihat pekerjaan Rudrobondo cukup baik. Dan juga ditunjang oleh ilmu kanuragannya yang cukup lumayan, Gusti. Sungguh Sri Baginda, hamba benar-benar tidak tahu kalau Rudrobondo seorang musuh. Setan alas. Seharusnya kejadian seperti ini tidak boleh terjadi. Aku sangat kecewa sekali terhadapmu, Yudapaksa. Hamba mengaku bersalah, Sri Baginda. Ampunilah segala kesalahan hamba. Kalau sudah begini, kau baru merengek-rengek minta ampun. Apakah dengan permintaan maafmu itu dapat mengobati rasa kecewaku ini? Dan juga dapat mengobati luka di bagian leherku ini. Lihat baik-baik, Yudapaksa. Hari ini, aku telah mengalami kekecewaan yang cukup dalam. Rasanya tidak akan bisa terobati kalau Rudrobondo dan Rangga Lampitan belum ditangkap. Sungguh memalukan sekali. Aku seorang raja disandra dan diperintah oleh manusia macam Rudrobondo. Mau taruh di mana? Di mana ditaruh wajahku ini, Yudapaksa? Ampun tuanku. Maafkanlah atas kecerobohan hamba dan kebodohan hamba. Hamba mengaku tidak bisa bertugas dengan baik. Lalu apakah benar kau tidak berada di belakangnya sebagai gembong dari pemberontakan ini? Mengakulah secara jujur kalau kau memang ingin hidup lebih baik di istanaku ini. Ampun tuanku. Bagaimana mungkin hamba bisa berada di belakangnya sementara hamba ikut berjuang menyingkirkan para pemberontak itu? Hamba berani bersumpah tuanku. Baik. Aku percaya padamu. Tapi dengar, kekecewaanku ini tidak akan terobati begitu saja, Yudapaksa. Setelah beberapa peristiwa terjadi, mau tidak mau, aku harus mempertimbangkannya masa-masa. Aku pernah memerintahkan padamu untuk menangkap Tumenggung Murti Wandawa. Tapi kau tidak mampu melaksanakan tugas itu. Kemudian yang kedua, aku perintahkan untuk menangkap seorang pemuda yang mengaku sebagai kekasih para dewa. Itu pun kau tidak mampu. Tetapi yang kau dapatkan
hanya sebuah cerita yang sepertinya tidak masuk di akal. Lalu sekarang menghancurkan para pemberontak. Kau pun tidak mampu. Apakah semuanya ini tidak kupertimbangkan? Hah? Aku mempertimbangkannya, Yudapaksa. Bahwa kau tidak mampu melaksanakan semua yang kuperintahkan. Satu lagi yang membuatku sakit hati. Senopati Kebo Dampit pernah bercerita padaku. Katanya ia pernah mengatakan padamu tentang Senopati Rudro Bondo. Bahwa ia menaruh curiga padanya. Tapi apa pandanganmu pada Rudro Bondo? Kau malah menaruh curiga pada Senopati Kebo Dampit. Apakah itu tidak bodoh? Hah? Aku akan memberikan keputusan padamu. Dan mungkin keputusan ini cukup menyakitkan. Tapi aku harap kau tidak perlu kecewa karenanya. Jabatan Panglima yang pernah kau sandang, hari ini juga aku cabut. Seketika itu juga, wajah Tumenggung Yudapaksa jadi pucat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Sri Baginda Kertajaya akan mempunyai keputusan seperti itu. Tanpa berani menatap wajah Sri Baginda, Tumenggung Yudapaksa menarik napas kecewa. Hamba menerima keputusan yang Tuanku berikan. Mungkin ini sudah menjadi keputusan yang telah Tuanku pertimbangkan masak-masak. Iya. Aku berharap kau tidak perlu sakit hati terhadapku. Dan juga atas keputusanku ini, Yudapaksa. Keputusanku adalah sabda Pandita Ratu. Sebuah keputusan yang tidak bisa dirubah atau diganggu-gugat oleh siapapun juga. Aku sarankan padamu. Mudah-mudahan kau tidak menjadi liar dan berkhianat seperti yang pernah dilakukan Murti Wandawa. Hamba tidak mempunyai pikiran picik seperti itu, Tuanku. Sekalipun hamba tidak lagi mempunyai jabatan Panglima, hamba akan terus mengabdi dengan sepenuh hati hamba. Bagus. Itulah sikap seorang prajurit. Seorang kaula yang menjunjung tinggi kata-kata rajanya. Dan untuk selanjutnya, jabatan sebagai pimpinan keprajuritan akan aku serahkan pada Tumenggung Noropatmo. Yudapaksa, besok aku akan mengadakan pertemuan di Balai Paseban Agung. Aku harap besok kau hadir untuk menyerahkan jabatan itu. Kau mengerti? Hamba, Tuanku. Nah, kalau begitu, sekarang aku perkenankan kau meninggalkan ruangan ini. Baik, Tuanku. Tapi tunggu sebentar. Apakah ada sesuatu yang ingin kau tanyakan? Kalau ada, kau tidak perlu sungkan-sungkan untuk menanyakannya. Tidak ada, Tuanku. Hamba rasa sudah cukup jelas apa yang Tuanku katakan. Baik. Kalau begitu, silakan. Tumenggung Yudapaksa segera menghaturkan sembah beberapa kali. Setelah itu dia pun segera meninggalkan ruangan itu. Sri Baginda masih menatap kepergian Tumenggung Yudapaksa setelah tubuh Tumenggung Yudapaksa lenyap di balik tembok istana. Sri Baginda Kertajaya segera memanggil seorang prajuritnya. Prajurit, apakah Senopati Kebo Dampit dan Tumenggung Ronopatmo sudah berada di sini? Sudah, Tuanku. Beliau sekarang tengah menunggu di Puri Wileja.
Kalau begitu panggil mereka. Suruh mereka menghadapku sekarang juga. Baik, tuanku. Sebelum mempalikan punggungnya, prajurit itu segera menghaturkan sembah. Dan setelah itu, dia meninggalkan ruangan pribadi Sri Baginda Kertajaya. Sesaat kemudian dia sudah muncul kembali bersama Senopati Kebo Dampit dan Tumenggung Roro Padmo. Terimalah sembah kami berdua, Sri Baginda. Aku terima. Silakan duduk. Tadi aku baru saja menerima kehadiran Tumenggung Yudapaksa. Dan aku telah memberikan sebuah keputusan padanya. Mudah-mudahan saja dia tidak menjadi seorang pengkhianat setelah menerima keputusan itu. Kebo Dampit. Ya, tuanku. Aku telah mendengar sepak terjangmu dalam bertugas. Kau termasuk salah seorang prajurit yang mempunyai kepekaan cukup tinggi terhadap seorang musuh. Aku senang mempunyai prajurit yang cukup berbakat. Hamba hanya sekedar menjalankan tugas. Semua yang hamba lakukan tidak lebih karena rasa tanggung jawab hamba terhadap tuanku. Kebo Dampit. Seandainya aku memberikan sebuah tugas, apa yang akan kau lakukan? Hamba akan melaksanakannya dengan sekuat tenaga hamba, sekalipun nyawa taruhannya. Apakah kau bersungguh-sungguh mengabdi pada pemerintahan Kediri? Hamba menjadi seorang prajurit sudah cukup lama, tuanku. Dan itu satu bukti bahwa hamba telah mengabdi dengan segenap jiwa raga hamba. Ampun, tuanku. Hamba harap tuanku tidak perlu sanksi dengan pengabdian hamba. Kalau tuanku perlu bukti dengan pengabdian hamba ini, perintahkanlah pada hamba sebuah tugas. Hamba akan melaksanakannya dengan sepenuh jiwa raga hamba. Iya, baiklah. Aku percaya padamu. Dan itu semua pernah kau buktikan. Tapi satu hal lagi. Seandainya aku memberikan sebuah jabatan, apa kiranya yang akan kau lakukan? Hamba akan menerima dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan jabatan yang hamba terima. Hanya itukah yang akan kau lakukan? Tidak, tuanku. Hamba akan bertanggung jawab jika memang tugas yang hamba lakukan mengalami kegagalan. Bagus. Aku senang jika mendengar seorang prajuritku berkata tentang tanggung jawab. Arti tanggung jawab itu sangat berat. Terus terang, dalam keadaan seperti ini, Kediri membutuhkan orang-orang sepertimu. Tapi kau harus ingat, jika aku telah menaruh kepercayaan padamu, jangan sekali-kali kau merusak kepercayaanku itu. Karena akibatnya akan fatal, terutama terhadap dirimu sendiri. Hamba, tuanku. Nah, Kebo Dampit, mulai hari ini, jabatan pimpinan pengawal istana Kediri kuserahkan padamu. Aku harap kau dapat menjaga keamanan istana ini dengan sebaik-baiknya, terutama menjaga keselamatanku. Apakah kau menerima jabatan itu, Kebo Dampit? Hamba hanya sekedar seorang kawula. Jadi apapun yang tuanku berikan pada hamba, maka hamba akan menerimanya dengan sepenuh hati. Tapi tuanku, apakah jabatan ini cukup pantas diberikan pada hamba? Sementara orang lain masih banyak yang mengharapkan jabatan ini. Kebo Dampit, jika aku memutuskan sesuatu pada seorang kawulaku, maka keputusan itu adalah keputusan yang terbaik dan sudah kupertimbangkan sebelumnya. Sekalipun banyak para senopatiku yang lain yang mengharapkan jabatan ini, tetapi aku lebih percaya kepadamu, Kebo Dampit. Nah,
Kalau aku sudah memberikan kepercayaan ini, maka aku harapkan jangan kau kotori sedikit pun kepercayaanku ini padamu. Hamba tuanku. Aku harap dengan jabatanmu yang baru ini, kau dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Hamba tuanku. Paman Ronopatmo. Hamba tuanku. Setelah aku memberikan jabatan baru pada Senopati Kebodampit, aku pun akan memberikan sebuah jabatan baru pada paman. Di samping paman menjadi seorang tumenggung. Hamba tuanku. Jabatan ini sebelumnya pernah disandang oleh Tumenggung Yudapaksa. Tetapi rupanya Yudapaksa tidak sanggup dalam melakukan tugas setiap aku memberikannya. Nah, Paman Ronopatmo, apa tanggung jawabmu setelah jabatan Panglima Perang kuserahkan padamu? Jika memang jabatan itu pantas untuk hamba, maka hamba akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dan hamba akan bertanggung jawab penuh setiap tugas yang tuanku berikan. Hamba akan menjalankan tugas hamba dengan segenap jiwa dan raga hamba. Bagus, Paman. Tapi aku harap kata-katamu untuk bertanggung jawab jangan hanya sekedar di mulut saja. Tapi buktikan. Karena tugas yang akan kuperintahkan padamu ini cukup berat. Pertama, Paman harus dapat menangkap Senopati Rudrobondo hidup-hidup. Aku masih menyimpan dendam yang dalam terhadapnya, Paman. Asal Paman tahu, aku akan menghukum orang itu dengan tanganku sendiri. Dan yang kedua, Paman harus bisa menangkap pimpinan pemberontak dari Ganter yang bernama Rangga Lampitan. Jika tugas ini dapat Paman lakukan dengan baik, maka aku akan sangat bersyukur sekali. Tugasmu sebagai seorang panglima sebenarnya cukup banyak. Di samping kau harus menangkap 2 orang gembong pemberontakan itu, kau pun harus dapat menangkap Tumenggung Murti Wandawa dan seorang pemuda yang berada di Padang Karautan. Nah, Paman Ronopatmo, apakah kau sanggup melaksanakan tugas-tugas berat itu? Mengenai melaksanakan tugas itu, hamba akan melaksanakannya, tuanku. Tetapi yang jelas hamba tidak berjanji untuk memastikan bahwa hamba sanggup menangkap 4 orang yang membahayakan itu. Yang penting sekarang jalankan saja dulu tugas itu. Aku percaya Paman sanggup menangkap mereka. Aku kenal siapa Paman Ronopatmo sebenarnya, dan bagaimana ilmu kanuragan yang Paman miliki. Ya, mudah-mudahan saja hamba dapat melaksanakan tugas itu tanpa banyak mengalami kesulitan. Baiklah, Paman. Kalau begitu, Paman Ronopatmo, kuperkenankan meninggalkan ruangan ini. Kau di sini saja, Kebodampit. Aku masih memerlukanmu untuk membicarakan sesuatu. Silakan, Paman. Hamba, tuanku. Sepeninggal Tumenggung Ronopatmo, di ruangan pribadi raja sekarang tinggal Senopati Kebodampit dan Sri Baginda sendiri. Perlahan Sri Baginda Kertajaya menarik nafas, sementara Senopati Kebodampit masih duduk menunggu apa yang ingin dibicarakan junjungannya.
Kebo Dampit, kau adalah senopati yang paling dekat dengan Tumenggung Yudapaksa. Aku rasa kau tentunya banyak mengetahui tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai kekasih para dewa. Aku ingin mengetahui tentang pemuda itu. Barangkali saja Tumenggung Yudapaksa bercerita padamu tentang dia. Hamba memang pernah mendengar cerita tentang pemuda itu. Dan kenyataannya memang bukan sekedar omong kosong, tuanku. Tunggu sebentar. Apakah ada hubungannya dengan suara mengaung tadi pagi dengan pemuda itu? Benar, tuanku. Suara mengaum itu memang suara teriakan dari pemuda yang mengaku sebagai kekasih para dewa. Orang-orang memberikan julukan padanya singa liar dari padang karautan. Sampai sejauh mana kehebatan yang dimiliki pemuda itu, Kebo Dampit? Ampun, tuanku. Hamba tidak bisa mengukur kehebatan pemuda itu. Tetapi yang jelas, usianya masih terbilang muda. Tapi sekalipun demikian, ia mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Memang banyak orang-orang yang menyebutkan dia sebagai kekasih para dewa. Tetapi dia sendiri tidak pernah mengatakan hal itu. Apakah kau sendiri tahu siapa nama pemuda itu? Kalau tidak salah, dia bernama Ken Arok, tuanku. Ken Arok. Kebo Dampit. Lalu bagaimana pendapatmu sendiri tentang aku? Ampun, tuanku. Sri Baginda adalah seorang raja. Dan seorang raja adalah orang yang mendapat tugas langsung dari Sang Hyang Agung. Tidak sembarang orang bisa menjadi raja kalau orang itu tidak mendapat anugerah dari Sang Hyang Mahatunggal. Jadi tidak mustahil kalau pertanda itu akhirnya menurun pada tuanku. Dan hati hamba sendiri berkeyakinan Sri Baginda lah yang pantas dikatakan sebagai kekasih para dewa. Aku senang mendengar kau mempunyai pendapat yang benar. Aku memang orang yang pantas disebut kekasih para dewa. Sementara Ken Arok tidak lebih dari manusia biasa. Kebo Dampit, kau bilang Ken Arok mempunyai kelebihan yang tidak bisa diukur. Sekarang aku mau tahu keanehan apa yang dimiliki olehnya. Bicaralah. Kau tidak perlu takut untuk menceritakan tentang kehebatan pemuda itu. Aku ingin mendengarnya secara jelas. Baiklah, tuanku. Kalau memang tuanku menghendakinya, hamba akan menceritakannya secara jelas. Sambil memperbaiki letak duduknya, Senopati Kebo Dampit mulai menceritakan tentang kehebatan Ken Arok. Sekalipun cerita itu ia ketahui dari Tumenggung Yudapaksa, tetapi Sri Baginda Kertajaya mendengarkannya penuh seksama. Dan setelah beberapa saat kemudian, benarkah sampai sedemikian hebatnya pemuda itu, Kebo Dampit? Hamba tidak berani berkata bohong di hadapan tuanku. Sekalipun hamba tidak melihat dengan jelas mengenai kebenaran dari cerita itu. Tetapi hamba percaya, tuanku. Ampunkanlah hamba. Jika hamba telah berlaku lancang berani bicara tentang orang itu di hadapan tuanku. Kau tidak perlu minta maaf. Kau tidak bersalah. Akulah yang memintamu untuk bercerita tentang pemuda itu.
Karena itu memang kehendakku. Terima kasih, tuanku. Iya. Nah, Kebo Dampit. Sekarang kau kuperkenankan untuk meninggalkan tempat ini. Terima kasih, tuanku. Hamba mohon diri. Apakah benar yang dikatakan Kebo Dampit tadi? Bahwa Ken Arok mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Iya. Tapi aku yakin Senopati Kebo Dampit tidak berani berkata bohong di hadapanku. Dan kalau memang benar dia kekasih para dewa, lantas aku ini apa? Bukankah seorang raja adalah wakil para dewa yang memang telah mendapat pertanda sejak ia lahir? Aku jadi bingung menghadapi semua ini. Sambil mendekap wajahnya dengan kedua belah tangannya, Sri Baginda menghempaskan tubuhnya di bangku berukiran indah. Tak lama setelah itu dia menyendiri di tempat itu. Muncul sang permaisuri menghampirinya. Baginda, sepertinya Baginda tengah dirundung duka. Apakah ada sesuatu yang mengganjal pikiran tuanku, sehingga tuanku jadi termenung? Iya. Pikiranku sedang dikacaukan oleh seorang pemuda yang bernama Ken Arok. Pemuda itu telah membuatku resah. Baginda, kalau boleh hamba tahu, sampai sejauh mana pemuda itu membuat Baginda menjadi termenung? Baiklah, permaisuriku. Aku akan menceritakan tentang pemuda itu. Barangkali saja, setelah kuceritakan nanti padamu, kau mempunyai pandangan tentang dirinya, dan juga tentang diriku ini. Dengan wajah tenang dan sesekali menarik napas panjang, Sri Baginda pun menceritakan tentang Ken Arok pada permaisurinya. Tidak berapa lama kemudian. Nah, demikianlah cerita itu, permaisuriku. Sekarang apa pendapatmu tentang dirinya? Ya, apa yang diceritakan Senopati Kebo Dampit tentang Ken Arok, hamba kira ini adalah sebuah jalan untuk membuka pikiran tuanku. Baginda memang seorang raja, tapi raja itu manusia biasa yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan juga bisa berbuat salah, Baginda. Kehendak Baginda agar semua orang meyakini bahwa Baginda sebagai titisan para dewa, menurut hamba sebaiknya dipertimbangkan lagi, Baginda. Kenapa harus aku pertimbangkan lagi? Bukankah seorang raja memang utusan dewata? Hah? Coba kau pikir, permaisuriku. Siapa orang yang akan memimpin rakyat dan juga mengatur tata kehidupan rakyat kalau bukan seorang raja? Jadi mana mungkin aku bukan dikatakan sebagai titisan para dewa? Kalau tidak ada raja, mungkin kehidupan di setiap negeri tidak mempunyai hukum. Kata seorang raja adalah hukum, dan ucapan seorang raja adalah sabda. Dan semua orang tidak lepas dari sabdaku. Karena akulah memang kekasih para dewa. Tetapi
Biar bagaimanapun, tuanku adalah manusia biasa yang tidak lepas dari rasa sakit dan rasa tidak puas. Lihat baik-baik keadaan Baginda sekarang ini. Bukankah Baginda tengah mengalami sakit dan mengalami luka pada bagian leher? Nah, dari rasa sakit yang tuanku rasakan inilah menunjukkan bahwa tuanku tetap seorang manusia. Sementara Dewata tidak pernah mengalami apa yang dialami manusia, terutama merasakan sakit, Baginda. Bedanya Baginda dengan orang-orang lain adalah jabatan raja yang sedang Baginda sandang. Ya, sekalipun kata-kata Baginda sebuah hukum dan ucapan Baginda sebuah sabda, tidak semua rakyat akan senang dengan segala keputusan yang tuanku ambil. Contohnya, tidak jauh Senopati Rudrobondo sendiri. Apakah ucapan Baginda dapat membuat tenang Rudrobondo? Atau kata-kata Baginda dipatuhinya dengan baik? Tidak, bukan? Nah, dari sinilah seharusnya Baginda merenungi kembali. Apa benar Baginda ini adalah titisan para dewa? Sungguh tajam sekali kata-katamu, Dinda. Aku tidak menyangka kau berani berkata demikian di hadapanku. Maafkan hamba, Baginda. Semua yang hamba katakan ini tidak lebih karena hamba mencintai Baginda. Hamba tidak ingin melihat Baginda melakukan kesalahan besar. Dan kata-kata hamba ini tidak lebih hanya sebuah pendapat saja, Baginda. Pendapat? Pendapat yang bagaimana? Aku tidak suka mendengar pendapat yang tidak sejalan denganku. Sudahlah, permaisuriku. Tinggalkanlah aku sendiri di sini. Baiklah, Baginda. Sekali lagi, maafkanlah kata-kata hamba tadi. Tanpa banyak berkata-kata lagi, sang permaisuri segera meninggalkan ruangan itu. Kembali Sri Baginda menyendiri di ruangan pribadinya. Sementara di luar, matahari sudah menepi di langit barat. Cahayanya redup dihalangi awan kelabu. Sebentar kemudian, akhirnya matahari tenggelam di balik kegelapan. Kupikir kau tidak akan datang kemari, Kameswara. Sudah sejak tadi aku menunggumu di sini. Kupikir juga begitu. Kau pasti sudah menungguku sejak tadi. Bagus. Bagus kalau kau mempunyai dugaan seperti itu. Bagaimana masalah yang sedang kau hadapi itu? Apakah pertengkaranmu dengan wanita yang bernama Pinaka Swasti Ratu itu sudah dapat kau selesaikan? Aku sudah mengambil keputusan sendiri, Ken Arok. Keputusan? Keputusan yang bagaimana? Aku mengambil keputusan untuk berpisah. Selama ini memang kuakui bahwa aku tengah berjalan di jalan yang salah. Biar bagaimanapun Pinaka memang saudaraku, kakakku sendiri. Tidak pantas rasanya seorang kakak beradik menjadi seorang suami istri. Kalau ku ingat betapa memalukannya perbuatanku itu. Sudahlah. Semua yang sudah terjadi tidak perlu kau sesali. Yang perlu kau renungi sekarang adalah hikmahnya. Aku mengerti kau masih menaruh rasa cinta terhadapnya. Tapi, asal kau pahami cinta yang sekarang sedang bersemayam di tubuhmu, bukanlah cinta sejati. Melainkan cinta karena hawa nafsu. Rasa cinta bukan ditunjukkan oleh hawa nafsu, Kameswara. Tetapi rasa cinta ditunjukkan oleh rasa sayang.
Sayang itulah yang dinamakan cinta sejati. Karena dari rasa sayang itulah kita bisa memiliki semuanya. Sudahlah, Kameswara. Sekarang kau tidak perlu mengeluh atau putus asa menjalani hidup ini. Jalan kita masih panjang. Masih banyak yang harus kita tempuh untuk mencapai sebuah tujuan yang pasti. Aku harap kau dapat memahami kata-kataku ini, Kameswara. Aku memang harus banyak merenungi tentang perjalanan hidup ini. Kau benar. Jalan kita masih panjang. Masih banyak yang bisa kita tempuh untuk mencapai tujuan yang pasti. Ken Arok, aku tidak menyangka kau mempunyai pandangan yang luas seperti ini. Kita hidup bukan hanya sekedar mencari isi perut dan juga menyenangkan diri. Tetapi di dalam hidup ini ada yang harus kita cari dan kita renungkan sedalam-dalamnya. Iya, kau benar, Ken Arok. Entah, sekarang setelah semuanya berusaha untuk kupahami, aku tidak tahu kemana aku harus melangkah. Semuanya seolah-olah menjadi buntu. Siapa bilang jalanmu telah buntu, Kameswara? Yang membuat buntu jalanmu sebenarnya pikiranmu sendiri. Jalan yang kita akan tempuh sebenarnya masih ada dan masih banyak. Tinggal kitanya sendiri. Apakah kita mau mengulangi lagi untuk menapak ke jalur yang pernah kita injak? Kameswara semakin tidak bisa berkata apa-apa. Dia sekarang hanya bisa termangu menatap Ken Arok yang masih berdiri dengan gagah. Sambil terus bicara tentang arti kehidupan, pikiran Kameswara tenggelam pada masa silamnya. Sekali lagi, Kameswara. Mulai sekarang kau harus melupakan masa silammu yang buruk. Anggaplah semua itu hanya mimpi dan tidak akan terulang lagi. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Iya. Mudah-mudahan saja kejadian seperti itu tak akan terulang lagi. Kameswara, 2 hari yang lalu, ketika aku tengah bersemedi, tiba-tiba aku melihat sesuatu. Dan sesuatu yang kulihat itu, kutangkap melalui ketajaman mata batinku. Di langit timur, nanti akan jatuh sebuah benda dari langit. Dan benda itu menurut firasatku akan membawa sebuah malapetaka yang besar. Kalau tadi kau mengatakan bahwa kau kehilangan arah untuk melangkah, maka sekarang kau pergilah ke arah di mana benda itu bakal jatuh. Sebenarnya akan muncul peristiwa apa, Ken Arok? Sehingga kau berani mengatakan bahwa benda itu akan membuahkan sebuah malapetaka. Kameswara, aku ini bukan seorang peramal yang bisa memastikan tentang kebenaran peristiwa itu. Yang jelas, di sana akan muncul sebuah peristiwa. Aku harap sebaiknya kau pergi saja ke sana. Nanti kau akan tahu apa sebenarnya yang akan terjadi. Baiklah, aku akan menuruti saranmu. Dan sebenarnya aku pun penasaran dengan apa yang kau katakan ini. Setelah aku pergi, kau sendiri akan kemana? Aku akan pergi ke Tumapel. Tumapel? Iya. Di sana aku akan belajar lebih mawas diri.
aku harus membuang segala sifat-sifat liarku selama ini. Seorang pandita yang selama ini menuntunku, ingin membimbingku lebih baik lagi. Dan juga telah menjanjikan aku untuk menjadi seorang prajurit di istana Pakuan Tumapel. Ameswara hanya bisa menarik napas panjang mendengar Ken Arok akan menjadi seorang prajurit. Malam perlahan merayap, rembulan tua bersembunyi di langit kelabu. Di malam yang dingin itu, sudah cukup banyak berbagai hal mereka bicarakan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.